Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini kita akan membahas tentang kelas dalam JavaScript. Kelas ECMAS6 telah menambah dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek dengan menyediakan fasilitas pembuatan kelas dengan menyatakan tipe objek. Dengan kata lain, dalam ECMAS6 kita dapat mendefinisikan kelas untuk memodelkan objek tertentu, sama seperti bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Berikut kita akan mendefinisikan kelas. Dalam JavaScript, kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas. Sebagai contoh, untuk membuat kelas segitiga, kita dapat menulisnya sebagai berikut. Kita ketikkan kelas segitiga. Enter. Constructor dalam kurung A, T, buka kurung kerawal, enter. Mendefinisikan property this.alas sama dengan A, enter. This.tinggi sama dengan T, luas, ke kurung kerawal, enter. Return this.alas kali this.tinggi bagi 2, titik koma, tutup kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat objek. Setelah kelas didefinisikan, kita dapat membuat objek dari kelas tersebut dengan kata kunci new. Sebagai contoh, untuk membuat objek dari kelas segitiga, gunakan kode berikut. var obj sama dengan new segitiga dalam kurung 4,5 titik koma. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pendefinisian kelas dan pembuatan objek dari kelas bersangkutan. Langsung saja kita buat filenya. Kita beri nama class.js. Kita ketikkan scriptnya. Kelas segitiga. Constructor dalam kurung A, T, enter. Mendefinisikan properti alas dan tinggi. Titus alas sama dengan A, titik koma, enter. This tinggi sama dengan T, titik koma. Menampilkan mendefinisikan metode. Luas, buka kurung kerawal, enter. Return this.alas kali this.tinggi bagi 2. Membaca data alas dan tinggi. var A sama dengan parse float dalam kurung readline.question kurung
masukkan alas, var_t sama dengan parse float readline.question dalam kurung masukkan tinggi. Membuat objek dari kelas segitiga. obj.alas/t tanda dolar dalam kurung kerawal obj.alas titik koma enter console.log obj.tinggi/t tanda dolar dalam kurung kerawal obj.tinggi titik koma enter console.log buka kurung tanda tik obj.luas/t tanda dolar kurung kerawal obj.luas tanda kurung titik koma. Kita kontrol save lalu kita coba jalankan. Node spasi kelas.js. Masukkan alas 3 tinggi 4,5. Oke, di sini obj is not defined. Oke. Kita kontrol save. Masukkan alas 3 tinggi 4,5. Masih salah juga. Oke, di sini kita lupa baris yang ini var obj sama dengan new segitiga ya. Dalam kurung a, t. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Kita kontrol save. Kita coba jalankan lagi. Masukkan alas 4 3 4,5. Nah, hasilnya sebagai berikut. Berikutnya adalah metode statis. Normalnya metode yang didefinisikan di dalam kelas akan dimiliki oleh setiap objek dari kelas bersangkutan. Metode seperti ini sering disebut instance method. JavaScript mengizinkan kita untuk mendefinisikan metode statis dalam suatu kelas. Metode statis itu sendiri adalah metode milik kelas, bukan milik objek yang dapat dipanggil melalui nama kelasnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut terlebih dahulu. Dalam JavaScript, metode statis perlu dideklarasikan menggunakan kata kunci statik di depan nama metode bersangkutan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pembuatan dan penggunaan metode statis di dalam satu kelas. Langsung saja kita buat file baru. Kita beri nama metode statis.js. Kita ketikkan scriptnya. Buka kurung kerawal enter, mendefinisikan properti.
enter. This dot alas sama dengan a titik koma, enter. This dot tinggi sama dengan t titik koma. Luas, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kerawal, enter. Return this alas kali this tinggi bagi 2 titik koma. Metode statis static buat objek a, t, return new segitiga dalam kurung a, t, titik koma. Membaca data alas dan tinggi. Parse float, readline dot question dalam kurung masukkan alas. Parti sama dengan parse float, readline dot question memanggil metode statis. var obj segitiga dot buat objek dalam kurung a, t, console.log bj.alas /t obj.alas titik koma, enter. Console.log obj.tinggi /t obj.tinggi. Console.log obj.luas /t tanda dolar dalam kurung kerawal obj.luas, buka kurung, akhiri dengan titik koma, Ctrl save. Kita coba jalankan node spasi metode statis.js. Oke, masukkan alas 4 tinggi 9. Hasilnya seperti berikut. Pada kode di layar, metode membuat objek didefinisikan sebagai metode statis di dalam kelas segitiga. Dengan demikian, metode tersebut dapat dipanggil langsung melalui nama kelasnya. Perhatikan pada bagian ini yang saya blok ini langsung dipanggil melalui nama kelasnya. Contoh lain penggunaan metode statis dapat dilihat pada kode berikut ini. Langsung saja kita buat file baru.
kita beri nama metode statis1.js. Kita ketikkan skripnya. Static tambah dalam kurung A, B, buka kurung kerawal enter, return A tambah B, koma, static kurang A, B, return A kurang B. Static kali dalam kurung A, B, return A kali B. Static bagi dalam kurung A, B, enter, return A bagi B. Berikutnya static sisa bagi dalam kurung A, B, buka kurung kerawal enter, return A sisa bagi B, koma, static pangkat dalam kurung A, B, enter, return A pangkat B. Oke, jadi seperti ini. Di bawahnya membaca data alas, A dan B. var A sama dengan parse float, readline dot question dalam kurung, masukkan nilai A, var B sama dengan parse float, readline dot question, masukkan nilai B. Lalu di bawahnya memanggil metode statis, console.log tambah B sama dengan aritmetika dot tambah dalam kurung A, B, console.log
Oke, kita Ctrl save, lalu kita coba jalankan. Metode statis 1.js. Masukkan nilai A 10, nilai B 2,5. Oke, jadi hasilnya seperti berikut. Pada contoh di layar, semua metode di dalam kelas aritmetika didefinisikan sebagai metode statis. Dengan demikian, kita perlu membuat objek dari kelas aritmetika untuk memanggil metode-metode tersebut. Selanjutnya adalah pewarisan membuat kelas turunan. Pewarisan atau inheritance adalah salah satu konsep di dalam pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kita untuk membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dari kelas lain yang sudah ada sebelumnya. Kelas baru disebut subkelas atau kelas turunan, dan kelas lama yang dijadikan sebagai induk warisan disebut superkelas atau kelas induk. Melalui proses pewarisan seperti ini, kelas anak akan diwarisi daftar properti dan metode yang dimiliki oleh kelas induk. Dalam JavaScript, kelas turunan dibuat menggunakan kata kunci extend dengan bentuk umum penggunaannya seperti tampak pada di layar. Kode berikut ini menunjukkan pembuatan kelas segitiga warna yang merupakan turunan dari kelas segitiga. Perhatikan di layar. Kita buat file baru, kita beri nama kelas turunan.js. Kita ketikkan skripnya. Cetak properti. Oke, seperti ini. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung berawal enter. Console.log dalam kurung tanda tik alas /t titik 2 tanda dolar dalam kurung kerawal this.alas. Koma, enter, console.log tanda tik tinggi /t titik 2 tanda dolar dalam kurung kerawal this dot tinggi titik koma kelas segitiga warna extend segitiga. Buka kurung kerawal enter. Constructor dalam kurung A, T, W. Buka kurung kerawal enter. Super dalam kurung A, T yang merupakan memanggil constructor
this dot warna sama dengan W. Titik koma, cetak properti, buka kurung, enter, kurung kawal, super dot, cetak properti, titik koma, ini memanggil segitiga dot properti. Console.log tanda tik warna /t $, buka kurung kawal, this warna. Oke, lalu kita akhiri dengan titik koma. Oke, bagian ini membaca data alas dan tinggi. Var A sama dengan parse float dalam kurung readline dot question dalam kurung, masukkan nilai alas, membuat objek dari kelas segitiga warna. Var obj sama dengan new segitiga warna dalam kurung A, T, warna, titik koma, enter, obj dot cetak properti, kurung tutup kurung, titik koma, enter, memanggil metode luas, enter, console.log luas /t tanda dolar dalam kurung kawal obj dot luas, kurung tutup kurung, lalu jangan lupa akhiri dengan titik koma. Kita kontrol save, lalu kita coba jalankan. Node spasi kelas turunan .js, masukkan nilai alas 10, masukkan nilai tinggi 8. Tunggu sebentar. Ini sebenarnya ini merah.
Hasilnya seperti berikut. Seperti yang Anda lihat pada kode di layar, bahwa dengan menjadikan segitiga warna sebagai kelas turunan dari kelas segitiga, maka kelas segitiga warna akan mewarisi properti dari metode yang dimiliki oleh kelas segitiga. Kelas segitiga warna juga dapat melakukan pembaruan atau modifikasi terhadap metode yang diwariskan. Dalam pemrograman berorientasi objek, proses ini dinamakan dengan method overriding. Pada contoh di layar, kita melakukan modifikasi metode cetak properti di dalam kelas segitiga warna menggunakan kode berikut. Jadi, silakan teman-teman lihat yang di layar, yang saya blok ini yang sudah kita modifikasi. Kata kunci super berfungsi sebagai referensi yang menunjuk ke objek dari kelas induk, sedangkan this berfungsi sebagai referensi yang menunjuk ke objek dari kelas yang sedang aktif. Jika kata kunci super dan this ditulis di dalam kelas segitiga warna, maka super akan menunjuk ke objek dari kelas segitiga dan this akan menunjuk objek dari kelas segitiga warna. Selain untuk keperluan di layar, kata kunci super juga dapat digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk, seperti yang dapat kalian lihat di layar pada bagian ini. Oke, yang ini yang saya blok. Oke teman-teman, sekian untuk video hari ini. Terima kasih, bye-bye.